Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Para kawargian, berjumpa lagi bersama saya, Coach Dewi Agustiani, di Sayaga Hipnoterapi Video Podcast. Kali ini adalah lanjutan video podcast dari yang sebelumnya, di mana saya sudah membahas tentang emosi ya. Di video podcast yang sebelumnya, di situ saya membahas kenapa saya mengangkat tema ini gitu ya, dengan berbagai macam gitu ya. Hari-hari ini berita-berita yang viral gitu ya tentang KDRT, di mana suami meng-KDRT istrinya yang baru melahirkan gitu ya, dan itu viral banget. Terus juga ada yang terbaru gitu ya, seorang dokter ya, mahasiswa Undip gitu, mengalami bullying sampai akhirnya ya banyak hal dalam kehidupan kita. Dan ya ini adalah pertama saya mengucapkan turut berduka cita ya untuk korban, dan untuk yang korban kekerasan juga turut bersimpati ya, bahwa semoga dari semua ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya, bahwa emosi itu memang sangat penting ya dalam kehidupan kita, dan alangkah lebih baiknya ketika kita juga dibarengi dengan kemampuan untuk bagaimana mengelolanya ya, supaya ya tadi dampak-dampak negatif dari kita tidak memahami emosi gitu ya, atau hal-hal yang tidak diinginkan ini tidak terjadi dalam kehidupan kita ya, rumah tangga kita dan lingkungan sekitar kita. Izin sedikit saya bahas gitu ya, dari yang sebelumnya apa itu emosi. Jadi emosi itu dalam psikologi adalah pola reaksi kompleks gitu, yang melibatkan ada pengalaman subjektif, ada kognitif ya, psikologis, dan juga fisiologi, dimana ini saling berkaitan satu sama lain. Simpelnya itu emosi itu adalah pola reaksi terhadap satu kejadian gitu ya, dan ini biasanya otomatis, spontan gitu. Emosi ini terjadinya di otak gitu ya. Jadi tadi gitu, ini bukan sesuatu hal yang sebelumnya kita tahu nih bahwa di lingkungan kita, di budaya kita gitu, emosi itu seringkali konotasikan dengan hal-hal yang negatif gitu ya, bahwa ketika orang marah-marah kamu emosian gitu, ketika orang baper gitu, orang sensitif gitu, kamu emosional banget gitu kan ya, hal-hal yang seperti itu gitu. Padahal sebenarnya tadi emosi itu pola reaksi terhadap satu kejadian gitu ya, dan itu spontan, otomatis dalam diri kita. Misalnya gini, ketika kita mendengar suara keras gitu, tiba-tiba kita kaget kan gitu. Nah kaget itu otomatis ya, bahwa ketika kaget fisiologis kita ya, misalkan mata kita melotot gitu ya, otot kita juga tegang gitu, dada berdegup kencang gitu, itu secara fisiologisnya gitu ya. Nah biasanya itu sesaat gitu ya, sesaat. Jadi ya tadi gitu, karena reaksi spontan, dan itu biasanya ya udah selesai gitu, ketika kita udah kaget kan udah gitu. Tapi ketika emosi itu dimaknai gitu ya, diberi penghayatan gitu, maka emosi itu menjadi perasaan ya. Dan ada juga yang namanya mood. Nah mood ini adalah campuran keduanya, antara emosi dan tadi gitu ya, perasaan. Ini bisa bertahan sebentar, bisa juga dalam waktu yang lama. Nah tergantung kita nih gitu ya, bagaimana tadi, apakah kita memiliki kemampuan untuk mengelola emosi-emosi yang ada di dalam diri kita ya. Tadi gitu, ketika berarti emosi itu bukan hal yang negatif aja tadi gitu ya, bahwa emosi itu ya ada yang positif juga gitu ya, kayak senang, bahagia gitu. Jadi emosi itu ya kita sering
mengelompokkannya ke dalam dua gitu ya, ada emosi positif, emosi yang menyenangkan gitu ya, itu tentu emosi yang semua orang inginkan gitu ya. Dan emosi negatif, emosi yang tidak menyenangkan gitu ya. Dan di sini juga gitu masih banyak gitu ya, kayak ini karena emosi negatif saya nggak mau nih, padahal tadi awalnya itu semua emosi adalah netral gitu. Cuman tadi tergantung bagaimana penghayatan kita, pemaknaan kita yang menjadikan emosi itu menjadi positif atau negatif gitu ya. Nah, selanjutnya tadi bahwa bagaimana nih gitu terus kita meresponi gitu ya hal-hal ya emosi ini, karena kan fluktuatif ya, setiap hari orang pasti akan mengalami ini gitu. Dari kita mulai membuka mata gitu, mungkin kita happy gitu ya, mengucap syukur bisa bangun pagi tapi tiba-tiba misalkan siangnya kita dapat kabar apa gitu yang menyedihkan gitu ya, kita juga jadi sedih. Terus pas di jalan kita juga kena macet atau apa gitu, akhirnya ya banyak hal yang tadi gitu ya, kita mengalami dinamika emosi setiap hari. So emosi ini adalah bagian dari diri kita gitu ya, bagian dari integral kehidupan kita. Dan tadi gitu yang paling penting adalah dampak dari emosi ini seperti apa gitu. Nah, di sini di video kali ini saya akan membahas ya tentang tadi apa sih lalu gitu ya dampaknya dalam kehidupan kita nih jika kita tidak memahami emosi ini. Karena di era sekarang gitu ya, emosi itu ya menurut penelitian gitu ya, kalau dulu kan yang lebih viral itu IQ gitu ya, kecerdasan intelektual gitu. Tapi akhir-akhir ini justru gitu menurut para penelitian bahwa kecerdasan emosi ini menentukan 80% kesuksesan hidup orang gitu ya. Jadi kalau misalkan orang dia IQ-nya tinggi, itu belum tentu, ketika dia tidak memiliki kecerdasan emosi gitu ya, maka tadi gitu, sekalipun misalkan orang itu IQ-nya tinggi gitu, tetapi ketika dia mengalami satu permasalahan misalkan di tempat kerja atau apa, dia tidak bisa mengontrol emosinya, maka tadi gitu si IQ-nya ini enggak jadi apa-apa gitu, karena tadi dia melakukan sesuatu tindakan itu berdasarkan ya di atas dasar dorongan emosinya gitu, bukan jadi si intelektualnya tuh udah enggak ini lagi gitu ya, intelektualnya udah enggak tadi gitu, karena kemampuan untuk kecerdasan emosinya lebih rendah gitu ya, maka itu tidak berarti lagi gitu si kecerdasan intelektualnya. So teman-teman, orang yang mampu mengelola emosi gitu ya, dia akan mampu mengelola tindakan-tindakannya, dia akan mampu mengelola kebiasaan-kebiasaannya. Karena tadi gitu emosi ini adalah tadi ya dari beberapa elemen gitu, dari pengalaman subjektif, dari psikologis, fisiologis gitu ya, dan biasanya ada pemicunya gitu ya, ada pemicunya. Misalkan ketika kita melihat anjing nih contohnya gitu ya, ketika kita melihat anjing, untuk orang yang dia takut gitu ya, dia takut melihat anjing, kemudian pada akhirnya itu kenapa gitu ya, dia melihat anjing lari gitu, kenapa gitu, karena biasanya itu berpengaruh di pikirannya gitu ya, akarnya apa, kenapa sebenarnya bukan anjingnya yang bermasalah, tapi apa yang menjadi tadi akar pemikirannya gitu ya. Ternyata di pikirannya bahwa anjing ini gitu, kalau misalkan saya deketin dia ngigit gitu, karena di pikirannya seperti itu. Tapi berbeda misalkan dengan orang yang dia suka anjing nih, pengalamannya di masa kecil gitu ya, dia terbiasa dengan anjing gitu, dia menurut dia ada anjing, dia nggak lari, dia nggak menghindar, tapi di pikiran dia lucu ya anjingnya gitu, yang ada ya dia main-main sama anjingnya atau apa gitu. Nah jadi tadi gitu ya, berdasarkan
ada stimulus di luar gitu ya, walaupun misalkan kita mengalami hal yang sama, tetapi ya perilaku itu belum tentu sama gitu ya, walaupun misalkan tadi gitu respon A ternyata ketika melihat anjing itu ya anjing buat dia lucu gitu, tetapi kalau si B karena punya pengalaman negatif gitu ya, pernah digigit anjing atau apa, jadi buat dia ya ketika melihat anjing dia kaget, dia lari gitu, karena ya tadi di pengalamannya anjing itu bakal ngigit gitu, padahal kan sebenarnya belum tentu juga gitu. Nah di situ mungkin selama ini ya seringkali emosi yang menguasai dan mengendalikan kita, dengan contoh-contoh yang tadi gitu ya saya sebutkan di awal gitu ya, saya sharingkan di awal gitu, bahwa banyak sekali pada kenyataannya bukan kita yang menjadi tuan atas emosi kita, tetapi kita dikuasai atas emosi, sehingga apa dampaknya gitu ya ketika tadi kita tidak memahami emosi kita. Oh ya, emosi negatif tadi ya, sebelum masuk ke dampak, berbicara tentang emosi negatif ini tidak selalu buruk ya. Justru tanpa emosi negatif gitu kita jadi nggak bisa menghargai yang positif ya. Terus tadi gitu, sekalipun kita merasakan bahwa emosi negatif ini itu diperlukan gitu ya, dengan porsi yang pas di waktu yang tepat gitu ya. Misalnya contohnya kayak gimana ya, misalnya ketika kita kehilangan, wajar dong kalau misalkan kita sedih gitu ya, kita nangis gitu. Terus ya ketika ada sesuatu yang terlanggar nih, ada nilai yang terlanggar gitu ya, ya kita wajar untuk marah gitu. Jadi sebenarnya tadi gitu bukan untuk dihilangkan sama sekali gitu, karena kenapa kita harus tahu gitu ya bahwa ternyata emosi juga besar fungsinya gitu ya dalam kehidupan kita, di mana tadi yang pertama itu untuk membantu kita survive gitu ya, bertahan hidup. Artinya ya si emosi ini tadi itu memberi kekuatan manusia untuk mempertahankan diri dari gangguan atau tantangan hidup ya. Contohnya untuk survive ya tadi, misalkan kita tiba-tiba masuk ke ruangan gitu ya yang tinggi, di gedung, misalkan gedung yang tinggi. Nah kalau kita nggak punya rasa takut kan akhirnya ceroboh gitu, kita wah ini gedung tinggi, karena kita ngerasa ya kita nggak takut nggak apa gitu, akhirnya ya mencelakai diri kita gitu ya. Terus kalau misalkan tadi gitu kita mau nyebrang jalan, kita nggak lihat kiri kanan nih gitu, itu juga kan jadinya ceroboh gitu ya. Justru tadi gitu emosi ini diperlukan tadi untuk kita bisa bertahan hidup juga gitu ya, untuk survive. Nah kemudian emosi itu juga berfungsi sebagai pembangkit energi ya. Ini bisa mempengaruhi motivasi kita gitu ya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya nah pagi misalkan, aduh kita mager nih, karena tadi gitu kita nggak memahami emosi kita gitu ya, kita nggak paham gitu. Akhirnya kita yang terbawa sama emosi gitu ya, sama aduh ya udahlah mager gitu ya, lanjutin magernya, scroll gitu sampai akhirnya ya udah satu hari berlalu gitu kan. Emosi juga tadi gitu bisa, wah karena ini nih ada hal yang saya tahu tujuan hidup saya harus bangun gitu, saya harus bekerja, saya harus semangat gitu. Pada akhirnya ya dia melakukan dengan semangat, dengan happy gitu ya seharian. Nah seperti itu gitu ya, emosi juga bisa menjadi pembangkit ya. Dan kemudian emosi sebagai pembawa pesan. Sebagai pembawa pesan itu ada hal-hal apa sih dalam diri kita yang masih harus dibereskan gitu, yang harus diproses. Kenapa ketika kita ada konflik gitu ya dengan pasangan atau dengan apa, itu juga sebagai cermin gitu ya untuk kita kembali ada apa ya dalam diri saya gitu yang harus saya proses gitu. Ataupun tadi pembawa pesan bahwa kita jadi lebih bisa berempati nih ke orang lain gitu, karena kita juga melihat bahwa kita pernah ngerasain nih, kita pernah ngerasain sedih, kita pernah ngeladein kecewa. Jadi kita tahu nih ketika orang lain tadi gitu ya, kita lagi ngobrol terus tiba-tiba temen kayaknya mukanya nggak suka ya,
Jadi kita bisa tahu, oh kita bisa empati, oh kayaknya dia nggak suka ya ketika kita ngobrol ini gitu. Jadi kita bisa berempati gitu, dan akhirnya itu bisa membangun hubungan. Ya mungkin untuk video ini ya dicukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya masih tentang seri emosi. Untuk para kawargian yang ingin bertanya gitu ya, atau misalkan ada request nih mau judul apa, boleh ya, silakan di DM ya di media sosial kami, Instagram dan YouTube Sayaga Hipnoterapi, atau website kami hipnoterapibandung.com. Sekian dari saya untuk video kedua, mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.